إن الحمد لله الذي سهل للعبادة طريق العبادة في يوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم العظيم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولكل وجهة هو مهدها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. ثم قال نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maaf saudara muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang baik ini, pada bulan yang baik ini, pada kesempatan yang baik ini, kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentakarubkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita nikmat Islam dan iman, kesempatan dan kesehatan badan, sehingga dengan adanya yang empat tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, telah dapatnya oleh kita hadir di dalam rumah Allah yang kita mulia ini dan meninggalkan segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan dunia kita. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mencabut yang empat ini dari kita semua, jangankan empat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, satu di antara yang empat yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali tidak dapat kita berbicara lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang hadir di dalam rumah Allah yang mulia ini, alhamdulillah, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merasa terpanggil hatinya, yang merasa terketuk pintu hatinya ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita yang menyempatkan diri kita hadir hendaknya dengan rasa tulus dan rasa ikhlas berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat mengirimkan salam sama-sama kita hadiahkan buat seorang arwah junjungan alam, akhirul anbiya wa imam rasul, akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau adalah pemimpin kita, orang yang pertama sekali merasakan kelaparan. Pada saat itu umatnya belum merasakan yang namanya kelaparan, dan beliau orang yang terakhir kali merasakan yang namanya kekenyangan. Pada saat itu seluruh umatnya telah merasakan yang namanya kekenyangan. Ini adalah sebuah peribahasa yang telah dipraktekkan, yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu cinta dan pedulinya Nabi Muhammad SAW kasih Allah, panutan kita, pemimpin kita kepada kita selaku umatnya. Jika pada hari ini kita hanya mendengarkan risalah dan perjuangan surah Nabiya Nabi Muhammad SAW, maka salah satu cara untuk membuktikan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, rajinlah berselawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat singkat yang kita ucapkan pada hari ini, hendaknya di yaumil akhir kelak nanti kita diakui oleh Nabi SAW selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Maaf muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat undang Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib melangkah lebih jauh, terlebih dahulu khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri
dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal iman dan takwa, berbagai macam apapun halangan dan rintangan yang kita hadapi di dunia Allah Subhanahu wa taala yang mana ini, kalau seandainya berlandaskan iman dan takwa, maka kita akan ditolong dan diridhoi dan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi hidup yang pada undang Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yang dipanggil ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang perjalanan hidup manusia, kita tidak akan pernah terlepas daripada yang namanya niat dan keyakinan di dalam hati kita. Kenapa demikian? Kalau seandainya niat yang kita tanamkan di dalam hati kita, maka atas niat yang kita tentramkan, yang kita tanamkan di dalam hati, maka timbul rasa ikhlas dan tulus, baik itu melaksanakan setiap rutinitas kita di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau seandainya seseorang yang berniat, yang melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan, di dalam setiap ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hadirkan niatnya, dia libatkan nama Allah di dalamnya, insyaallah Allah akan memberikan jalan dan solusi yang terbaik. Maka kalau seandainya ini yang diberikan oleh Allah, maka datang kasih dan sayang Allah kepada setiap manusia yang selalu berniat dan melibatkan nama Allah di dalam setiap pekerjaan. Ada cerita sebagian orang, ada cerita sebagian saudara dan saudari kita selaku manusia, orang yang tidak pernah melibatkan nama Allah di dalam setiap rutinitas pekerjaan sehari-harinya, apatah lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh jauh beliau. Tetapi mengapa Allah selalu memberi mereka kesenangan? Tetapi mengapa Allah selalu memberi mereka kebahagiaan? Kapan Allah menurunkan azabnya? Kapan Allah menurunkan laknatnya? Ingat, orang yang bijak berpikir kalau seandainya ada orang yang tidak melibatkan nama Allah di dalam setiap pekerjaannya, tidak ada niat dan itikat baiknya, maka berarti Allah menguji manusia tersebut dengan sebuah hakikat yang bernama istidrak yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pandangan kita manusia, di pandangan kita yang nyata manusia, bahwa yang kita lihat bukti dan faktanya, kenyataannya, orang yang barangkali tidak melibatkan nama Allah, bahkan dia tidak tahu dengan Allah, bahkan ada yang tahu dengan Allah tetapi tidak pernah melibatkan nama Allah di dalam setiap rutinitasnya. Kenapa beliau merasakan kebahagiaan? Allah sedang menurunkan istidrak kepadanya, bentuknya kesenangan, tetapi nanti pada akhirnya Allah akan menurunkan laknatnya. Inilah yang dikatakan dengan istidraknya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk yang nyata kita lihat dengan mata yang kasar kita ini, sebuah kebahagiaan dan kenikmatan. Tetapi ingat, Allah sedang menguji manusia tersebut. Apakah manusia tersebut belajar daripada apa yang dialami pada saat itu? Sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang mengingatkan kita dan menasihati kita sekaligus memotivasi kita bersama bahwa orang yang ikhlas dan tulus memasang niat di dalam hatinya, di dalam kehidupan yang nyata ini, Allah pasti menolongnya dan menurunkan kasih dan sayangnya kepada orang tersebut. Lantas bagaimana dengan cerita tersebut? Seorang sahabat yang bernama Amr bin Sabit, yang sebelum-sebelumnya Umar bin Khattab pernah mengajak, pernah menyampaikan kepada Amr bin Sabit, ayo masuk ke dalam agama Islam. Tetapi pada saat itu Amr bin Sabit menjawab dengan alasan beliau, saya belum sanggup untuk masuk ke dalam Islam karena kaumku belum terlalu banyak yang bersih dan masih ada yang tidak beres, kata Amr bin Sabit menjawab pertanyaan daripada Umar bin Khattab. Pada suatu hari, sewaktu Amr bin Sabit lewat di sebuah perjalanan, berjumpa dengan Umar bin Khattab lagi, kemudian pada
waktu itu juga Amr bin Sabit bertanya kepada sahabat yang bernama Umar bin Khattab, "Ya Sayyidina Umar bin Khattab, di mana para pengikut, di mana para kaum, di mana para sahabat-sahabatku?" Wahai sahabat Nabi, kata Amr bin Sabit. Apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengambil cara dalam pintas membohongi Amr bin Sabit. Ya Amr bin Sabit, pengikut sahabat dan kaummu pada saat ini sedang berjuang di perang Uhud bersama Rasulullah SAW memperjuangkan agama Allah, kata Umar bin Khattab. Mendengar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, Amr bin Sabit naik tensinya dan naik darahnya. Pada saat itu juga belum melangkahkan kaki dan menggerakkan badannya, berangkat ke rumahnya, mengganti bajunya dengan baju perang. Kemudian segala persiapan telah dipersiapkan oleh Amr bin Sabit. Kemudian beliau menuju ke medan perperangan. Di waktu itu juga berjumpa Amr bin Sabit dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang memperjuangkan agama pada hari itu melalui perang Uhud. Ketika melihat peristiwa itu, Amr bin Sabit dengan perlengkapannya ingin membela agama Islam. Sahabat-sahabat yang lain bertanya, "Ya Amr bin Sabit, apa yang terjadi? Mimpi apa engkau semalam?" Kata sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Amr bin Sabit? Amr bin Sabit menjawab dengan santai, "Saya ke sini berjuang atas nama Allah, atas agama Allah, dan atas pemimpin saya Sayyidina Muhammad SAW." Kata Amr bin Sabit. Cuma ini yang dikatakan, yang dijawab oleh Amr bin Sabit, tak ada yang lain. Amr bin Sabit tidak mengharapkan perniagaan dan sebagainya. Amr bin Sabit tidak mengharapkan pembalasan. Amr bin Sabit tidak mencari muka di depan Nabi SAW. Tetapi kehadiran saya pada hari ini hanya semata karena membela agama Allah, kata Amr bin Sabit. Berlangsungnya perperangan pada saat itu sangat sengit sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah perperangan berlangsung sangat sengit sekali, maka pada saat itu tertancaplah pedang lawan daripada Rasulullah SAW di perut Amr bin Sabit. Maka lukalah Amr bin Sabit, keluar darah dari perut Amr bin Sabit. Melihat darah yang keluar tadi, maka sahabat-sahabat yang lain termasuk Rasulullah SAW kemudian mempedulikan Amr bin Sabit sambil mengatakan ke Amr bin Sabit, "Apa yang terjadi wahai saudaraku?" kata Rasulullah SAW. Setelah darah menetes dan keluar daripada tubuh Amr bin Sabit yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, niat yang ada tulus dan ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa, bukan untuk mencari muka di depan Nabi Muhammad SAW, tetapi niat adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, kata Amr bin Sabit. Maka seandainya saya dicabut oleh Allah pada hari ini, saya sudah ikhlas ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdengar di telinga Amr bin Sabit, maka diucapkan oleh Amr bin Sabit kalimat ini. Setelah selesai mengucapkan kalimat itu, darah yang terus mengalir di dalam batang tubuhnya. Akhirnya Amr bin Sabit dijemput oleh Yang Maha Kuasa, maka sahlah Amr bin Sabit meninggal dunia pada saat itu. Kemudian melihat peristiwa itu, sahabat-sahabat yang lain bersedih dan menangis mengeluarkan air mata. Melihat peristiwa sahabatnya Amr bin Sabit yang baru saja bergabung membela agama Allah sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tenang, tenang wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya beliau ini sudah dirindukan oleh surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya sahabat-sahabat yang lain, apa yang membuat Amr bin Sabit dirindukan oleh surga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alasannya simpel dan singkat. Amr bin Sabit dirindukan oleh surga karena apa? Karena Amr bin Sabit berjuang karena Allah, tidak mengharapkan apapun dan tidak mengharapkan balasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
hanya semata ikhlas dan tulus karena membela agama Allah. Inilah kisah yang memberikan nasihat kepada kita semua pada melalui mimbar Jumat ini pada hari yang berbahagia ini. Hikmah dan pelajarannya apa? Maka Amr bin Sabit dirindukan oleh surga. Padahal Amr bin Sabit belum sempat untuk menunaikan 2 rakaat. Padahal Amr bin Sabit belum sempat menunaikan 3 rakaat, 4 rakaat, 5 waktu sehari semalam. Belum sempat lagi waktu itu beliau menunaikan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok bisa dirindukan oleh surga? Kuncinya adalah di dalam hidup ini harus kita pasang niat, kemudian di dalam kita memasang niat ini lahirlah rasa ikhlas dan tulus di dalam berbuat apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi kepada sesama manusia. Itulah kisah singkat yang memotivasi kita kepada kita semua pada Jumat yang berbahagia ini. Ingat, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wajhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'tikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah akan melihat kebaikan kita, maka berlomba-lomba kita di dalam berbuat kebaikan di dalam hidup yang mana ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hidayahnya, akan menurunkan kasih dan sayangnya kepada orang yang tulus dan ikhlas berbuat di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, orang yang tidak pernah melibatkan nama Allah di dalam setiap kegiatan dan setiap rutinitasnya, maka ini adalah orang sombong. Ingat, Allah sangat membenci dan sangat melaknat orang-orang yang sombong di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, karena sombong adalah pakaian Allah. Mudah-mudahan kita diterima bagi kita bersama, terutama bagi kami wajib yang menyampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka bil yawmil absar la'allakum turhamun.